Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, namaku Dida Rosa Putri dengan NIM 12300201018 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kemarin aku sudah membahas materi mengenai pengaturan suhu tubuh. Nah, video kali ini aku akan membahas materi mengenai biolistrik. Apa sih pengertian dari biolistrik itu? Nah, langsung saja mari kita simak videonya ya guys. Pertama, aku akan membahas mengenai dari pengertian biolistrik. Apa sih pengertian biolistrik itu sebenarnya? Jadi, pengertian biolistrik ini adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau yang disebut dengan titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita sendiri terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel yang mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel syaraf atau neurons untuk menghantarkan isyarat biolistrik itu sangat penting. Nah, yang kedua, aku akan membahas mengenai macam-macam dari gelombang. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah getar. 1. Ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang bumi. Yang kedua, ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan amplitudo gelombang. Yang pertama ada gelombang berjalan. Adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya gelombang pada tali. Yang kedua ada gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah. Contohnya gelombang pada senar gitar ketika dipetik. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan medium rambat. 1. Ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Selanjutnya aku akan membahas mengenai isyarat kelistrikan pada tubuh. Yang pertama itu ada EMG. 1. EMG atau yang disebut dengan elektromiografi adalah teknik untuk mengevaluasi dan rekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. EMG dilakukan menggunakan alat yang disebut elektromiograf untuk menghasilkan rekaman yang disebut dengan elektromiograf. Sebuah elektromiograf mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel-sel otot ketika sel ini elektrik atau neurologis diaktifkan. Sinyal dapat dianalisis untuk mendeteksi kelainan medis tingkat aktivasi perintah rekrut atau untuk menganalisa biomekanik gerak manusia atau hewan. Fungsi EMG. Yang pertama untuk lokalisasi lesi. Yang kedua spesifik diagnostik informasi. Yang ketiga keparahan dari lesi. Lesi adalah istilah kedokteran untuk merujuk
pada keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh. Lesi dapat ditangani dengan pembedahan, seperti pada daerah tertentu pada otak, untuk menangani epilepsi. Namun, tidak semua lesi memerlukan penanganan. Selanjutnya, cara penggunaan. Teknik EMG atau elektromiografi ini tergantung pada tipe alat. Perekaman aktivasi elektrofisiologi dari unit saraf motorik. Alat EMG dapat dengan teknik memasukkan jarum intramuskular dan teknik non-invasive dengan elektroda yang ditempatkan pada permukaan kulit. Teknik pemeriksaan EMG dimulai dari persiapan pasien dan peralatan secara cermat sebelum dimulainya pemeriksaan. Yang kedua ada EKG atau yang disebut dengan elektrokardiogram. EKG atau elektrodiogram adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Berfungsi untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Alatnya, elektrokardiogram dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik jantung yang disebut dengan elektrokardiograf. Kemudian cara penggunaannya, informasi kondisi jantung yang didapat diambil dengan cara memasang elektroda pada badan. Rekaman EKG ini digunakan oleh dokter ahli untuk menentukan kondisi jantung dari pasien. Sinyal EKG direkam menggunakan perangkat elektrokardiograf. Pemeriksaannya yaitu di daerah dada. Setelah pemeriksaan dilakukan, selanjutnya alat ini akan mencatat aktivitas jantung dan menampilkan data pada layar visual atau pada kertas print. Kemudian data ini akan ditafsirkan oleh dokter spesialis. EGG atau yang disebut dengan elektrokardiogram adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah kita makan. Alatnya untuk mengendalikan kontraksi otot. Mesin ini merupakan suatu sistem analisa yang mampu merekam, menyimpan, menampilkan, dan mencetak sinyal mioelektrik dari perut, yang nantinya akan membantu dia kerusakan atau gangguan pergerakan perut, gerakan peristaltik. Yaitu untuk mengevaluasi lambung dan pencernaan. Kemudian cara penggunaannya yaitu beberapa elektroda akan dipasang pada kulit perut di sekitar area lambung. Selama pemeriksaan, rekam aktivitas listrik lambung selama beberapa waktu. Kemudian minum air putih sebelum dan tiap 10 menit selama pemeriksaan. Jika hasil elektrogastrogen yang normal adalah adanya aktivitas listrik lambung selama 3 siklus per menit, sementara hasil dianggap tidak normal apabila terdapat ritme aktivitas lambung yang tidak beraturan, baik terlalu banyak maupun terlalu sedikit. ENG atau yang disebut dengan elektronstamografi adalah sebuah metode yang digunakan oleh dokter untuk memeriksa pergerakan mata dan nistagmus, gerakan ritmik tanpa kontrol mata akibat tremor kecil yang cepat dan tidak terkendali. Prosedur ini juga akan memeriksa otot-otot pergerakan mata. ENG akan menguji seberapa baik kondisi mata, telinga bagian dalam, dan otak dalam membantu koordinasi keseimbangan.
seperti saat beranjak berdiri usai berbaring. Fungsinya untuk memeriksa pergerakan mata demi mengetahui seberapa baik kinerja saraf vestibular dan saraf okulomotor pada otak. Alatnya yaitu sebuah tes diagnostik yang digunakan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari sel-sel saraf di otak, terutama pada area sentral dan perifer. Kemudian cara penggunaannya yaitu sebuah elektromiogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem aktivisasi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroniogram merupakan salah satu potensial aksi saraf. Tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroniogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Lalu yang selanjutnya ada ERG. ERG atau yang disebut dengan elektrografi adalah pemeriksaan untuk mengukur respon elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata. Retina merupakan lapisan yang terdapat di bagian belakang mata. Sel kerucut lebih sensitif terhadap warna, sementara sel batang lebih sensitif terhadap cahaya. Pada umumnya, elektroretinografi dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada retina. Pemeriksaan yang dikenal dengan nama elektroretinogram ini juga dapat membantu dokter dalam menentukan pasien memerlukan operasi retina atau tidak. Fungsinya yang pertama sebagai mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik yang terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Yang kedua, membedakan berbagai kelainan retina. Yang ketiga, mendeteksi fungsi abnormal dari retina. Cara penggunaannya yaitu diberikan anestesi lokal pada mata yang akan diperiksa. Yang kedua, lensa kontak dengan elektroda dipasang pada mata tersebut. Yang ketiga, elektroda diletakkan di dahi dan daun telinga. Selanjutnya ada EOG atau yang disebut dengan elektrookulogram. Adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angguran dan percepatan anggurannya dapat ditentukan. Alatnya untuk mengukur pergerakan mata, pasangan elektroda biasanya ditempatkan di atas dan di bawah mata atau di kiri dan kanan mata. Kemudian cara penggunaannya. Yang pertama, pasang elektroda kulit yang melekat pada centus lateral dan medial dari masing-masing mata. Yang kedua, pasang elektroda ground biasanya dengan baik pada dahi atau daun telinga. Kemudian pada layar di depan pasien ada dua lampu ke arah merah yang terverifikasi pada tempat terpisah 30 derajat. Kemudian selanjutnya menjelaskan prosedur dari pasien diminta untuk berlatih beberapa kali. Sementara data
dasar. Selanjutnya, kepala pasien tegak sambil menggerakkan mata bolak-balik antara dua lampu merah. Selanjutnya ada EEG atau yang disebut dengan elektroensefalogram. Adalah rekaman aktivitas listrik otot yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Alatnya untuk merekam aktivitas dari otak dengan menggunakan pena yang menulis di atas golongan kertas. Tes ini mampu menunjukkan tanda penyakit Alzheimer dan epilepsi. Fungsinya yaitu yang pertama untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosis lesi dasar ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia narkolepsi. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama, sebelum melakukan prosedur perekaman EEG, sebaiknya diketahui standar minimalnya. Kemudian yang kedua, perekaman EEG yaitu memakai minimal 16 channel yang bekerja sama simultan. Setiap area di otot bisa memberikan pola yang sama atau berbeda-beda pada waktu yang bersamaan, dan menurut pengalaman diperlukan perekaman pada minimal 8 area di otak secara simultan untuk mendapatkan distribusi pola EEG. Yang ketiga, memakai minimal 17 elektrode pencatat. Semua elektroda ini harus mencakup area frontal, sentral, parietal, occipital, temporal, aurikular, vortex, dan elektroda ground. Yang keempat, kedua sistem monopolar atau referensial dan bipolar atau diferensial harus digunakan secara rutin. Setiap sistem montage mempunyai keunggulan dan kekurangan, sehingga penggunaan kedua sistem sekaligus adalah esensial untuk mendapatkan informasi yang akurat. Selanjutnya yang kelima, harus ada prosedur buka tutup mata. Aktivitas alfa dapat memberi informasi tentang fungsi abnormal otak. Aktivitas paroksimal dapat pula dicetuskan oleh prosedur ini. Kemudian yang keenam, mesin EEG harus dikolaborasikan di awal dan di akhir rekaman. Perubahan setting alat selama perekaman harus dicatat. Selanjutnya, lama perekaman minimal 15 hingga 20 menit. Pada penderita sadar bila ada prosedur stimulasi fotik, hiperventilasi, dan tidur, maka lama perekaman harus ditambah. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai biolistrik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.